Tidak lengkap rasanya jika kita mengunjungi kota udang Cirebon tanpa singgah di salah satu ikon kota Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon. Kota Cirebon juga selama ini dikenal sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang masih sangat kental unsur sejarah dan budayanya. Setelah membeli tiket terusan seharga 20.000 per orang, kami mendapat pemandu, seorang abdi dalam bernama Satu. Bapak Satu ini tak lebih dari seorang abdi dalam yang sudah mengabdikan dirinya untuk Keraton Kasepuhan Cirebon kurang lebih hampir 25 tahun. Bapak Satu menjelaskan secara runut mulai dari Siti Hinggil bagian terluar Keraton Kasepuhan Cirebon hingga ke wilayah yang terdalam. Karena panjangnya durasi wisata ke Keraton Kasepuhan Cirebon ini, maka saya membaginya menjadi beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Mari kita ikuti. Keraton Kasepuhan. Ya, dulu sebelum Keraton Kasepuhan, keraton Islam awalnya itu dinamakan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Dalem Agung Pakungwati. Pakung artinya udang, Pak. Kalau wati artinya perempuan. Jadi udang perempuan atau udang wanita. Nah, Keraton Pakungwati adik-adik dibuat pada tahun 1430 Masehi. Itu yang membuatnya putra mahkota atau anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Itu nama aslinya. Lebih dikenal yaitu Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbakku Cirebon. Nanti keratonnya sebelah timur sana, Pak. Siap. Nah, lalu keraton itu diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantu yang bernama Sesari Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kenapa Sunan Jati sebutnya keponakan Pangeran Cakrabuana juga menantu, Pak? Ya. Karena Sunan Jati ini anaknya adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Kenapa disebutnya menantu? Karena Sunan Jati menikah dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Ayu Dewi Pakungwati itu. Yang namanya diabadikan adik menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Karena Pangeran Cakrabuana saking cintanya kepada anak perempuannya, maka namanya diabadikan. Pak ya. Nah, jadi anaknya adik dengan anaknya kakak itu menikah masih sepupuan, masih saudara, Pak. Tapi mohon maaf tidak mempunyai keturunan. Ya, gitu ya. Lalu Sunan Gunung Jati diangkat menjadi raja ya adik ya oleh Pangeran Cakrabuana juga atas persetujuan Dewan Wali Songo dan Sultan Demak pada tahun 1479. Itu menjadi raja pertama. Lalu Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 mengembangkan, memperluas adik Keraton Pakungwati dari sebelah timur ke sebelah barat daya nanti di dalam sana. Itu pada tahun 1529. Ya, masa keemasan, masa kejayaannya Jati, masyarakatnya sejahtera semua adik. Ya, Sunan Gunung Jati adik meninggal pada tahun 1568 dalam usia 120 meninggal. Ya, gitu. Ya, tahun 1679-nya setelah Sunan Jati meninggal itu terjadi proses sejarah. Akibat adu domba Belanda berdirilah Keraton Kanoman di sebelah utara sana. Jadi Kanoman artinya yang anom, yang muda. Keraton Pakungwatinya diganti nama dengan nama Keraton Kasepuhan, artinya yang sepuh, yang tua. Kanoman pecah lagi menjadi 3, yaitu Keraton Kacerbonan dan Kaprabonan. Jadi Cirebon ini 4 keraton: Kasepuhan, Kanoman, Kacerbonan, dan Kaprabon. Tapi 4 keraton ini 2 kasultanan, Kasultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Ya Pak ya. Nah, ini khususnya Keraton Kasepuhan luas seluruhnya 25 hektar. Dipimpin oleh sultan yang sekarang ya sudah jemenengan, yaitu Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Kalau mengambil dari Sunan Jati yang ke-20 adik. Tapi kalau mengambil dari Kasultanan yang ke-15. Ya Pak ya. Gitu ya, mohon maaf beliau masih belia sekali, masih antara 30 ke atas. Masih muda. Lah kurang lebih. Iya. Terus kita ini adik memasuki kompleks Siti Inggil.
Siti artinya tanah, kalau Inggil artinya tinggi. Jadi tanah tinggi atau lemah tubur. Juga di kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding atau tanpa tembok. Seperti ini ya Pak ya, Ibu ya Dek ya. Yang besar namanya Mande Malang Semiran. Dulu nggak sembarangan difungsikan untuk tempat duduknya raja atau sultan dengan permaisuri dengan keluarga apabila menyaksikan sidang Pak atau acara di alun-alun sana. Oh, sana alun Ya, ya. dari situ. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Keraton Cirebon ini difungsikan nanti untuk pengembangan agama Islam dulunya oleh Suryati. Tiang-tiangnya ada filosofi Islamnya semua. Ada ya. Ini tiang tengahnya Pak, ada 6 Pak, di atas 3, di bawah 3 yang gede. Ini merupakan lambang rukun iman. Yang 6 ya Bu ya. Tiang seluruhnya di satu padukan ada 20 melambangkan sifat Allah, sifat wajib, wujud, kidam, bako, mukulafatul, hawadisi, kiyamu, binafsi dan sebagainya Pak ya. Ya mohon maaf, yang kecil ini namanya Mande Semartinandu. Semartinandu tiangnya ada 2, melambangkan 2 kalimat syahadat. Fungsinya Adik dulu untuk tempat duduknya penghulu, penasihat raja dan jaksa. Sudah ada Pak, jaksa dan hakim sudah hakim. Keturunan dari Timur Tengah sana, jaksa dan hakimnya yang bernama Syekh Pangeran Abdurrahman, Syekh Pangeran Abdurrahim. Keturunan dari Timur Tengah sana ya. Jadi sebelah sana yang kecil, sebelah baratnya itu namanya Mande Pandawa 5. Tiangnya ada 5, yaitu merupakan lambang rukun Islam yang 5. Dulu di sana difungsikan untuk tempat duduknya pengawal raja, Pak. Nah, kalau ini Bu, yang tengah Adik ya, ini namanya Mande Palinggihan atau Mande Pengiring Pak. Fungsinya untuk tempat duduknya pengiring-pengiring raja. Tiangnya ada 8, melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Tiangnya yang tengah Adik ada 4, itu melambangkan bahwa manusia dibuat atas 4 unsur, 4 elemen Adik. Satu dari tanah, api, air, dan angin atau udara. Itu tidak lepas dari kita. Kita sehari-hari membutuhkan itu, ya Adik ya. Nah sebelah sana pendopo lagi itu namanya Mande Karsmen. Mande Karsmen sampai sekarang pendoponya masih difungsikan untuk membunyikan gamelan sekaten. Ya, itu gamelan sekaten ini kalau di Keraton Kasepuhan dalam 1 tahun difungsikan 2 kali. Setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Atau 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Adik, gamelan sekaten ini itu persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Raja pertamanya kan Raden Patah, yang kedua Adipati Unus, yang ketiganya Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga Pak. Karena mohon maaf, dulu ada pertalian, putrinya Sultan Trenggono ketiga menikah dengan putranya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Brata Kelana. Tapi Pangeran Brata Kelana meninggalnya di laut karena perang dengan bajak laut. Makanya di Cirebon itu ada desa atau kampung namanya Sindang Laut. Nah, ini mengambil dari nama Pangeran Seda atau Sedo ing Laut. Jadi pangeran yang meninggal di laut itu pernah dihidupkan kembali Pak sama Suryati atas izin Allah. Karena kenapa dihidupkan kembali? Karena Suryati nggak tahu meninggalnya Pangeran Brata Kelana itu kenapa, nggak tahu tadinya. Begitu dihidupkan kembali sama Suryati, ditanya itu meninggalnya kena apa. Jadi dia menjawab itu meninggalnya kena bajak. Hanya meninggalnya disempurnakan lagi sama Sunan Gunung Jati. Ya, kunupaya semuanya kena Allah. Ini konstruksinya, motifnya, gayanya seperti Hindu Adik. Karena mohon maaf, arsitekturnya itu dari kerajaan Majapahit. Yang namanya Raden Sepat Pak. Termasuk masih kampung para walinya Pak. Itu pengukirnya Raden Sepat dari kebangsaan Majapahit, pengikutnya Raden Patah yang sudah di Islam. Makanya kayaknya seperti kayak Hindu ya. Kapura atau pura ya Pak ya. Gitu. Terus konstruksi kayu masih asli dari tahun 1529. Sistem bangunannya knockdown. Knockdown itu bukan pakai paku, pakainya pasak. Jadi nggak sembarangan, anti gempa. Bisa dibongkar-bongkar, bisa dipindah-pindah kayu. Jadi pakainya pasak atau kayu, bukan paku. Nah, itu. Jadi kalau kena gempa hanya kena goyang aja. Alhamdulillah Pak, Cirebon
nggak mengalami ini ya, jadi paling antara 5 menit atau 3 menitan. Gitu. Ujung Kulon sudah Banten, Iya. Tasik, Iya. Sukabumi, Iya. Cianjur, Iya. tapi Cirebon alhamdulillah. Iya. karena lautnya agak dangkal Pak Dan Widodo. dangkal. Yuk, enggak deh.